Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi untuk IHSG ya, hari ini ditutup di harga 6.536 ya, dengan persentase plus 0,78% ya. Jadi memang IHSG sendiri sudah mulai menguat dan berhasil menembus resisten pentingnya, yang dimana kita ketahui sendiri ya, resisten pentingnya berada di harga 6.500 ya, dan IHSG sudah all time high ya teman-teman ya, sudah all time high. Dan ini kalau memang IHSG masih bertahan di atas harga 6.500 ya, kemungkinan besar nanti next targetnya IHSG berada di 6.787 ya. Semoga saja kondisi IHSG masih bisa membaik, tapi kalau saya lihat ini memang IHSG too early ya, terlalu cepat. Yang naiknya terlalu cepat, dan kalau saya lihat di sini ada suatu gap kecil ya. Semoga saja ini ditinggal ya gapnya ya, jadi IHSG nggak perlu menutupi gap lagi. Tapi kalau memang nanti menutupi gap ya, ketika gap telah tertutup mungkin IHSG akan naik kencang lagi ya. Jadi jangan panik, IHSG sekarang kondisinya masih bagus ya. Jadi kita lanjut lagi. Kita di sini ada saham ASRI. Oke ya, untuk saham ASRI hari ini ditutup di harga 194 dengan persentase min 1,52%. Kalau kita lihat yang akumulasi, ada PD, TP, dan SQ, distribusi ada BK, YP, dan DR ya. Untuk rata-rata harga di 195, dan kalau kita lihat di sini, pada saat perdagangan tanggal 12 Oktober kemarin ya, Bandar dan Foreign juga sudah melakukan akumulasi cukup banyak ya, terutama kalau kita lihat di sini, Bandar paling banyak yang akumulasi. Dan kalau kita perhatikan di sini ada beberapa titik area atau support penting yang teman-teman perlu perhatikan ya. Ya, di sini di harga 182 yaitu area support pentingnya. Lalu di sini juga ya 236 ini merupakan area resisten. Lalu di sini juga 210. Ya, saya cari dulu untuk area support dan resistennya. Bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan ya. Jadi untuk area supportnya di 182 ya, 182. Dan memang sementara pergerakan sudah membuat suatu higher low ya, yang dimana juga harga closing di atas MA90, 34 dan 21. Sementara ini memang harga sudah membuat suatu rejection di area resistennya, yang dimana resistennya di 198 ya. Jadi untuk area supportnya sementara masih di 182 dan resistennya tetap di 198 ya. Kalau memang resisten ini ditembus, kemungkinan besar nanti harga akan lanjut naik lagi di kisaran harga 210 atau nanti di 212 ya. Jadi untuk ASRI demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BOS. Ya, untuk saham BOS hari ini ditutup di harga 92 ya, dengan persentase min 6,12%. Kalau kita lihat memang BOS hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah. Kalau kita lihat yang akumulasi ada XC, CC, dan aset, distribusi ada TP, YP, dan PD ya. Rata-rata harga di 94 ya untuk hari ini, dan memang pihak Bandar sudah mulai distribusi rutin ya, mulai dari tanggal 29 September hingga kemarin 11 Oktober ya. Ya, dan kalau kita lihat memang area support pentingnya sudah ditembus ya, di harga 94 ini sudah ditembus. Dan kalau saya lihat ya, BOS ini kemungkinan besar akan berpotensi untuk turun lagi hingga menyentuh area 88. Selama BOS ini masih bertahan di atas 88 ya masih bisa dipegang ya teman-teman ya. Masih bisa dipegang, dan kalau teman-teman lihat kalau harga closing sudah di bawah 88 ya teman-teman bisa lepas dulu, lihat saham lainnya atau nanti bisa entry lagi kurang lebihnya di next supportnya ya. Next supportnya berada di harga sini ya teman-teman ya.
Ya kurang lebih 80 ya teman-teman ya. Next support untuk pos kurang lebihnya di 80 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk pos ini kalau semua support 88 ditembus kemungkinan akan ke harga 80. Oke. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SMGR. Ya, untuk SMGR hari ini ditutup di harga 8.300 ya dengan persentase plus 4,73%. Memang hari ini volume cukup tinggi sekali ya, cukup tinggi sekali. Kalau kita lihat yang akumulasi ada AK, AC dan LG, distri ada YU, BK dan YC ya. Untuk rata-rata harga di 8.255 dan memang ini bandarnya juga sudah mulai rutin untuk melakukan distribusi mulai dari tanggal 30 September hingga hari ini ya. Tapi hari ini cukup dikit ya. Cukup kecil jumlah distribusinya, dan untuk area supportnya sebenarnya nanti teman-teman bisa lah beli di area supportnya kurang lebih di 7.700 hingga 7.850 ya, kurang lebihnya di sana. Dan untuk area TP atau resistennya nanti bisa TP di 8.500 dan selanjutnya ke 9.275 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk SMGR ini ya, semoga saja ini bisa menjadi suatu kebangkitan dari SMGR ya. Ya, tapi sementara kalau saya lihat belum adanya suatu pola higher low ya. Jadi bisa diperhatikan lagi. Kalau mau beli nanti bisa disupport atau buy on breakout ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham AIS. Ya, untuk saham AIS kalau kita lihat ya memang baru IPO ya mulai dari tanggal 1 September 2021 dan memang pihak foreign sudah rutin untuk melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Sudah mulai melakukan akumulasi cukup rutin. Yang hari ini akum ada LH, EP, dan KK. Distri ada CP, SH, dan BQ ya. Untuk rata-rata harga di 830 dan bisa diperhatikan dikarenakan juga baru IPO ya. Data yang saya miliki untuk menganalisa cukup terbatas ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan suatu candle untuk mencoba menganalisa. Oke. Sambil kita juga bisa menggunakan support psikologis ya. 200. Ya, jadi sementara waktu untuk HIS yang teman-teman punya saham ini bisa diperhatikan ya. Jadi untuk saham HIS ya. Sebentar. Ya, untuk area supportnya di 220 ya. Kalau misalnya memang nanti ditembus 220, kemungkinan harga akan jatuh lagi hingga menyentuh area 200 ya. Tapi kalau memang membuat suatu rejection, nanti bisa ke area resistennya kurang lebih di 260. Kalau kita lihat secara stokastik juga sudah mulai golden crossing di area oversold atau jenis jual. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk HIS ya. Berikut adalah area support dan resisten. Semoga saja nanti harga bisa rebound ya. Kalau memang nanti rebound kembali ya ke harga 260 ya teman-teman ya. Harga 260 hingga 270 ini merupakan area resisten, jadi bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham DOIT. DOIT hari ini ditutup di harga 338 dengan persentase min 1,17%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada SZP, YU, dan ASET, distri ada SQ, YP, dan DR ya. Rata-rata harga di 337 dan sementara waktu memang di sini harganya masih ranging dulu ya. Kalau memang ini nanti resisten di harga 352 ini ya, resisten di harga 352 ini berhasil ditembus, maka sudah terkonfirmasi bahwa DOIT sudah membuat suatu pola higher low atau nilai puncak rendahnya semakin lama semakin tinggi ya. Jadi bisa diperhatikan kalau teman-teman mau buy on breakout juga bisa atau buy on support juga bisa ya. Jadi buy on breakout-nya atau resistennya di 352 dan untuk area supportnya berada di 326 ya. 326 atau 312 ya. Jadi untuk DOIT bisa diperhatikan. Ya kalau memang nanti teman-teman mau beli buy on breakout 352 nanti target TP-nya di 384. Kita lanjut lagi, di sini ada saham HMSP. Ya, untuk HMSP hari ini ditutup di harga 1.160 ya dengan persentase plus 3,11%. Dan di sini memang HMSP sudah mulai beranjak naik ya. Dikarenakan kenapa? Kalau saya lihat di sini HMSP sudah mulai merendah ya, sudah mulai meredah. Karena kan kita ketahui sendiri bahwa HMSP sudah mulai downtrend ya, mulai dari ya kurang lebih tahun lalu lah ya, tahun lalu bulan Desember ya. Tapi sekarang sudah mulai meredah. Apakah ini menjadi suatu rebound bagi HMSP untuk kembali naik lagi ya? Kita coba lihat. Yang akumulasi hari ini ada IF, DP, dan DB. Dan BB ya, distribusi ada PK, PD, dan GR. Untuk rata-rata harga di 1.145 bisa diperhatikan bahwa
HMSP ini ya, pihak bandar juga sudah mulai akumulasi, tapi memang dikit sih, memang dikit, tapi foreign nggak kelihatan. Kalau kita lihat berdasarkan net foreign ya, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resisten. Dan bagi teman-teman yang mungkin mengincar sama MSP dan lagi mengincar MSP dan yang sudah punya, bisa diperhatikan video pembahasan kali ini ya. Jadi berikut adalah area support dari MSP, bisa diperhatikan ya. Saya menggunakan Fibonacci ya. Sebentar. Ya, jadi sementara waktu supportnya di 1136, tapi akan saya coba bantu untuk mencarikan area support terdekat ya teman-teman ya. Support terdekat atau resisten terdekat dulu ya. Jadi memang ini sudah support terdekatnya ya. Jadi untuk KMSP support terdekatnya di 1136. Bagi teman-teman yang mau beli nanti bisalah beli di support atau beli di breakout juga bisa ya. Breakoutnya di 1170 ya. Kalau memang nanti resisten ini ditembus, kemungkinan besar nanti harga akan naik lanjut lagi hingga menyentuh area 1250 ya, di area sini ya. Di area sini. Oke. Jadi untuk KMSP ini bisa diperhatikan ya, antara 1220 hingga 1250 ini merupakan area resisten ya. Area resisten untuk KMSP. Jadi kalau teman-teman mau beli buy on breakout di harga 1170 juga bisa, atau beli di support di 1136 juga bisa ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ASMI. ASMI hari ini ditutup di harga 320 dengan persentase min 6,98% ya. Jadi memang ASMI hari ini auto dicek bawah. Kalau kita lihat yang distri ada YP, MG dan HD, akumulasi ada XC, TP dan PD ya. Untuk rata-rata harga di 320. Stokastik juga sudah mulai golden dead cross ya. Dead cross dari atas ke bawah mulai dari tanggal 12 Oktober. Ini juga bandarnya juga sudah mulai melakukan distribusi. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan ya, bagi teman-teman yang memiliki saham ASMI ini bisa diperhatikan untuk area supportnya ya, supportnya sementara di 280 ya, support terjauh di 280, dan untuk resisten terjauhnya di 466, dan untuk support terdekatnya ya, support terdekatnya berada di 308 ya teman-teman ya. Support terdekatnya berada di 308 dan resisten terdekatnya berada di 358 ya. Bagi teman-teman yang sudah mau beli ASMI bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Kita lihat juga foreign juga akumulasi cukup banyak ya. Foreign akumulasi cukup banyak, dan untuk area supportnya tadi di 308 dan resistennya di 358. Bisa di screenshot dulu ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SMBR. SMBR ya, hari ini ditutup di harga 765 dengan persentase plus 2%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada XC, ada MG ya, ada MG, LG, dan BK, distribusi ada YP, IP, dan CC ya, untuk rata-rata harga di 767. Dan kalau kita lihat di sini, memang pihak bandar maupun foreign sudah melakukan akumulasi yang cukup rutin ya di saham SMBR ini. Bagi teman-teman yang memiliki SMBR, bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya ya. Supportnya berada di 750, dan untuk resistennya sendiri berada di 815 ya. Dan bila teman-teman yang mau beli buy on support juga bisa sih. Beli di support di kurang lebihnya harga 750 juga bisa. Ya, ini merupakan area good entry juga, nanti bisa take profit di harga 815 atau area resistennya ya. Tapi saya juga lihat resisten kecil ya, resisten yang paling mendekati dengan harga closing sekarang. Kurang lebihnya di sini ya teman-teman ya. Di 790 ini merupakan area resisten terdekat ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk SMBR, bisa di screenshot bagi yang ingin screenshot ya. Oke, kita lanjut lagi, di sini ada saham INKP. INKP hari ini ditutup di harga 8.875 ya, dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akumulasi ya, hari ini ada PD, CS, dan BQ, distribusi ada BK, AK, dan AO ya teman-teman ya. Rata-rata harga di 8.978, dan memang kalau kita lihat di sini bandarnya juga sudah mulai distribusi ya. Hari ini distribusi, lalu ini foreign-nya malah rutin untuk melakukan distribusi ya. Bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya ya. Ini supportnya di 8.150 ya, 8.150. Dan
Ya, sebentar. Resistennya di 9.150 dan nilai tengahnya kurang lebih di sini ya, 8.550 ya. Sementara waktu saya berikan 3 garis dulu, atau saya tambahkan lagi deh untuk area resistennya ya. Oke ya, jadi untuk teman-teman yang mau beli INKP bisa beli di support ya. 8.550 ini merupakan area support, atau bahkan teman-teman juga bisa buy on breakout ya. Kurang lebihnya breakoutnya di kisaran harga 9.150 ya. 9.150 teman-teman bisa beli nanti ya. Untuk target TP nanti teman-teman bisa ajukan pembahasannya di grup Telegram saya. Nanti saya akan bahas lagi mengenai NKP. Tapi yang penting posisi entry-nya dulu ya. Entry-nya di kisaran harga 8.550, yaitu area supportnya, atau beli di resistennya juga bisa. Jadi untuk NKP bisa diperhatikan lagi, yang mau screenshot bisa screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBYP. Oke ya, untuk BBYP sekarang auto reject bawah ya, sudah sesuai prediksi ya bahwa BBYP ini sudah membentuk suatu pola yang dimana kita ketahui sendiri dengan sebutan descending triangle ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada MG ya, MG, AC dan PD ya. Jadi memang MG sudah melakukan akumulasi cukup banyak juga, dan yang distribusi ada KZ, GR dan NI. Rata-rata harga di 1.177, dan memang ini BBB sudah membentuk pola descending triangle yang cukup kuat juga. Bisa diperhatikan bahwa teman-teman yang memiliki BBB seharusnya sudah stop loss dulu ya. Sudah stop loss dulu, kurang lebihnya ya 12 Oktober lah kemarin ya, harusnya sudah stop loss. Sudah saya wanti-wanti bahwa BBB ini harus lebih diperhatikan lagi ya. Ketika ini di break ya, harga 1.328 ini di break, maka ada pertanda besar bahwa BBB bisa turun lagi, harganya dibanting turun lagi ya. Jadi bisa diperhatikan bahwa untuk area support terakhir ya, teman-teman bisa perhatikan di garis EMA 90 yang warna biru ini ya. Di 1144 lah, atau 1140 ya, di area sana. Teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau BBB harga closing-nya di bawah sana ya, 1140 ya. Nanti teman-teman harus sudah stop loss ya. Harus sudah stop loss. Oke. Tapi kalau harga masih bertahan di atas 1140 ya, ini harga closing-nya, maka teman-teman masih bisa di hold ya. Tapi kalau saya lihat dorongan force-nya masih cukup kuat ya untuk BBB untuk lanjut turun lagi. Jadi ya demikian, kita lanjut lagi. Di sini ada saham Pegas. Oke, Pegas hari ini ditutup di harga 1.500 ya, dengan persentase min 2,28%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada DX, RX, dan NI, distribusi ada BK, AK, dan RF ya. Rata-rata harga di 1.505, dan kalau saya lihat di sini memang PK sudah naik ya. Kalau teman-teman mengikuti grup Telegram saya sempat sarankan PK kurang lebihnya di harga 1.000-an ya. 1.065 atau 1.045 ya, kisaran sana ya, di sinian. Dan sekarang harganya sudah 1.500 ya, kurang lebihnya sudah 30% lebih. Dan kalau teman-teman kemungkinan ada yang tertarik dengan saham Pegas ya, teman-teman bisa perhatikan video pembahasan ini ya. Bisa diperhatikan video pembahasan kali ini. Oke ya, jadi untuk Pegas kalau teman-teman mau beli di support bisa nanti tunggu saja hingga harga sudah menyentuh area 1.400 ya. Teman-teman bisa beli di 1.400 atau kurang lebihnya di 1.430 ya, di area sana. Dan untuk area resistennya ya sementara berada di 1.540. Ini merupakan area resisten, teman-teman bisa buy on breakout atau buy on support juga bisa. Tapi kalau buy on breakout ya tunggu saja, kalau harga closing sudah di atas 1.540 teman-teman bisa beli. Nanti target TP-nya di 1.630 ya. Kalau kita hitung secara persentase dari harga beli kurang lebihnya sudah ya 6% lah ya, 6%. Jadi bisa beli di 1.540 ya, tunggu saja breakout, nanti TP di 1.630 ya. Jadi untuk Pegas demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ZBRA. Ya, ZBRA hari ini ditutup di harga 815 ya, dengan persentase plus 1,88%. Coba teman-teman yang memiliki saham ZBRA ini ya, bisa diperhatikan untuk area support dan resisten pentingnya ya. Saya coba bantu dulu. Ini sebentar. 721.
Resistennya di 888 di arah sana sih. Dan sebentar. Ya, saya bantu cari dulu untuk area support dan resisten terdekatnya ya. Oke, kita lihat SZBRA ya. Yang akumulasi hari ini ada EP, IF, dan ZR. Distribusi ada YP, CC, dan TP ya. Untuk rata-rata harga di 806. Sementara memang pergerakannya masih ranging dulu ya. Di kisaran harga 770 hingga 840 ya. Di kisaran sana. Dan bisa diperhatikan bahwa untuk area support ZBRA sementara berada di 770 dan untuk resistennya berada di 840 ya. Kalau teman-teman semuanya mau beli sedikit-sedikit ya juga bisa lah nanti di 770 ya. Untuk area supportnya nanti bisa beli di sini ya, bisa beli di sana. Dan ini memang sudah ditembus ya, area support pentingnya di 720 ini sudah ditembus di saham ZBRA ini ya, semoga saja di resisten 840 ini juga bisa ditembus ya. Ya, semoga saja ZBRA ini bisa nembus 840 dan kalau memang demikian nanti bisa jadi ZBRA lanjut naik lagi hingga menyentuh area 920 ya. Itu target kita ya. Jadi untuk ZBRA bisa diperhatikan lagi selama harga masih di atas 770 masih aman. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ABA. Oke, ABA hari ini ditutup di harga 380 dengan persentase min 6,86% ya. Jadi memang ABA hari ini auto reject bawah. Sudah mulai dari tanggal 8 Oktober ya, auto reject bawah berkali-kali, sudah 4 hari ya. Setelah kena suspend, kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada YP, LG, dan YJ, distribusi ada AZ, KI, dan MG ya. Rata-rata harga di 380, dan teman-teman seharusnya kalau melihat bahwa ABA ini terus melakukan distribusi ya, banyak pihak yang melakukan distribusi cukup banyak, seharusnya teman-teman harus segera take action, harus berani untuk stop loss dulu ya. Kita harus save modal kita dulu ya. Jangan dipikirkan kerugiannya berapa, tapi kita harus save modal dulu ya. Kita harus save modal dulu. Kita harus keluarkan dulu modalnya supaya nanti kita bisa mencari saham-saham lainnya yang lebih berpotensi lagi ya. Tapi kalau seperti ini ya, memang mungkin keadaan teman-teman masih kesangkut atau rugi ya, jadi bisa diperhatikan dulu. Saya hanya beri satu garis support dulu ya. Untuk area support dari saham ABA ini di 360 ya. Selama harga ABA di atas 360 ya, masih di atas 360, teman-teman masih bisa di hold. Tapi kalau saham ABA sudah di bawah 360, teman-teman harus berani stop loss ya. Toh juga harusnya hari kedua ini harusnya teman-teman sudah stop loss ya. Kalau auto reject bawah ini harusnya teman-teman sudah stop loss, tapi ya mungkin ada yang beberapa yang kesangkut ya, mungkin karena dorongan ARB. Ya, tapi bisa diperhatikan ya, semoga saja teman-teman bisa lolos dan bisa cari saham lain yang berpotensi lagi ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area supportnya di 360 ya, fokus di area supportnya dulu. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Wika. Oke, Wika hari ini ditutup di harga 1.380 dengan persentase min 0,72% ya. Kalau kita lihat yang akum ada YP, CC, dan NI, distribusi ada BK, IF, dan CD ya. Untuk rata-rata harga di 1.380 dan closing juga sudah di atas EMA 90, 34, dan 21 ya. Untuk area supportnya sendiri ya, untuk saham Wika di 1.335 dan untuk resistennya di 1.480 ya. Teman-teman kalau mau beli di support juga bisa atau beli di breakout juga bisa ya. Jadi bisa diperhatikan. Mungkin yang mau screenshot juga bisa ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MCOR. MCOR hari ini ditutup di harga 129 ya dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada BG, YP, dan AI ya, dan distribusi ada CC, GR, dan KK. Untuk rata-rata harga di 129. Dan bagi teman-teman kalau kita lihat di sini bahwa memang sudah mulai dari tanggal 6 Oktober ini foreign melakukan akumulasi ya secara rutin. Ya, ini foreign juga sudah mulai akumulasi secara rutin. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan ya untuk area support dan resistennya. Sebentar. Saya bantu carikan dulu. 132, oke ya. Jadi untuk saham MCOR saya perbesarkan dulu. Ya, jadi untuk saham MCOR, ya ini area supportnya berada di harga 125 ya. Atau yang terdekatnya di sinilah.
di 127 ya. Jadi ini merupakan area support ya. Dari harga 125 hingga 127 ini merupakan area support, dan untuk resistennya di 132 hingga 136 ya. Ini merupakan area resisten sementara waktu. Ini pergerakannya memang masih sideways dulu ya teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk MCOR. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Bank BNI. Ya, BBNI hari ini ditutup cukup kencang sekali di harga 6.675 dengan persentase plus 4,30%. Dan memang bandar ini sudah mulai melakukan rutin akumulasi ya, mulai dari tanggal 29 September ya, akumulasi. Dan hari ini memang kalau kita lihat bandar volumenya paling banyak di hari ini ya, tanggal 13 Oktober ya teman-teman ya. Tapi foreign sudah mulai melakukan distribusi mulai dari tanggal 8 Oktober. Akumulasi hari ini ada IU, KZ, dan RF. Distribusi ya, distribusi ada PD, KI, dan YP ya. Untuk rata-rata harga di 6.642 ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan bahwa BBN ini sudah berada di area resistennya ya. Sudah berada di area resistennya kurang lebih di 6.700 lah ya teman-teman ya. Atau ya 6.700 sih. Ya, sudah berada di area resistennya. Kalau memang ini BBNI tembus ya, harga closing di atas 6.700 sudah teman-teman bisa beli. Ya, bisa dibeli, nanti target take profitnya di sini ya. Sebentar. Oke, nanti kita bisa gunakan Fibonacci untuk mencari target profitnya ya. Kurang lebih di sini ya teman-teman ya. Di 7.000 ya, 7.400 lah ya, 7.400, 7.500 di kisaran sana ya. Ini hanya sekilas saja, tapi yang penting kan area entry ya. Jadi kalau teman-teman mau beli on breakout juga bisa lah. Nanti buy on breakout di 6.700 bisa buy on breakout ya. Atau buy on support di 6.350 juga bisa. Ya, jadi untuk BBNI bisa diperhatikan. Untuk area supportnya di 6.350 dan resistennya di 6.700. Kalau ini ditembus, kemungkinan harga akan naik lagi ke 7.473. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Tama. Tama hari ini ditutup di harga 55 ya, dengan persentase min 3,51%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada XC, CC, dan KK, distribusi ada NI, YU, dan YP. Rata-rata harga di 56, dan perhatikan bahwa Tama ini memang sedikit ya yang peminatnya sedikit, dan memang di sini foreign akumulasi juga sih. Foreign akumulasi cukup banyak ya. Kalau kita lihat berdasarkan net foreign ya, net foreign. Bisa diperhatikan bahwa untuk area support Tama ya berada di harga 50 ya, harga mati. Dan sebentar. Oke ya. Jadi untuk Tama ya, supportnya sementara berada di 53 dan resistennya berada di 57 ya. Ya, jadi supportnya di 53 dan resistennya di 57. Kalau ini ditembus 57 akan ke 63. Begitu pula dengan support, kalau 53 ditembus kemungkinan harga akan turun ke 50. Jangan sampai teman-teman kesangkut di harga 50 ya, karena ini seperti angka mati. Oke. Jadi untuk Tama demikian, kita lanjut lagi, di sini ada saham WG. Ya, untuk WG hari ini ditutup di harga 206 dan kondisi sudah membuat higher low. Harga closing sudah di atas EMA 90, 34, dan 21. Dan kalau kita lihat di sini foreign sudah mulai melakukan akumulasi cukup rutin ya. Di sini juga stokasi juga sudah mulai golden crossing. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada HP, NI, dan KK, distri ada YP, CC, dan LG ya. Untuk rata-rata harga di 207. Mungkin teman-teman yang ingin beli saham WG nanti bisa beli di support ya. Di harga 200 hingga 202 ini merupakan area support, dan untuk resistennya atau taking profit di harga 210 hingga 216 ya. Sementara itu saya berikan beberapa garis dulu ya. Nanti kalau memang ini resistennya ditembus, nanti teman-teman bisa ajukan lagi ya. Jadi untuk WG demikian, kita lanjut lagi, di sini ada saham WSKT. Ya, WSKT hari ini ditutup di harga 1.005 dengan persentase min 0,50% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada MG ya. Jadi MG paling banyak akumulasi di WSKT. Lalu ada CC dan YC ya, untuk rata-rata harga di 1.006. Lalu kalau kita lihat dari sisi distribusi ada YP, BK, dan AK ya.
Jadi yang distribusi sudah ada YP ya, YP melakukan distribusi, lalu kedua ada BK, dan ketiga ada AK. Ya, sambil saya tentukan untuk area support dan resistennya, teman-teman yang memiliki saham WSKT bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan. Kita bisa menggunakan Fibonacci retracement saja. Ya, sebentar. Ya, jadi untuk WSKT ya, area supportnya di 960 ya teman-teman ya, supportnya di 960 dan untuk resistennya di 1025 ya, resistennya di 1025. Jadi bisa diperhatikan bahwa kalau memang 1025 ini ditembus ya, kemungkinan besar nanti WSKT akan lanjut lagi naik ke harga 1135 ya, kalau memang 1025 ini ditembus ya. Tapi kalau memang nggak berhasil ditembus, kemungkinan nanti harga akan jatuh lagi ke harga 1000 dan selanjutnya ke 960 ya. Jadi untuk WSKT bisa dilihat lagi, tapi ini WSKT sudah membuat higher low dan harga closing di atas EMA 90, 34 dan 21. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BGTG. Oke, BGTG hari ini ditutup dengan harga 166 ya, dengan persentase min 5,68%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada BK, CC, dan XC, distribusi ada YP, PD, dan AK ya, untuk rata-rata harga di 170. Dan memang ini sudah menembus area support pentingnya ya, area support penting BGTG di harga 168 dan hari ini ditutup di harga 166 ya. Jadi ini kesimpulannya bagaimana, kalau saya lihat BGTG bisa jadi turun lagi ya. Dikarenakan kenapa, ini area support penting sudah beberapa kali jebol dan untuk BGTG support terakhir berada di area sini ya teman-teman ya. Seharusnya teman-teman bisa beranikan diri untuk stop loss dulu. Kalau memang besok BGTG harga closingnya masih di bawah 168 ya, teman-teman bisa stop loss dulu. Ya nanti dilihat saja. Toh ya juga kalau kita lihat di sini bandarnya ya, kalau kita bandar volume ini sudah mulai rutin sekali melakukan distribusi ya, mulai dari bulan Agustus. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk BGTG. Kalau yang teman-teman mau screenshot bisa ya, ini sudah cukup kuat juga. Beberapa area support dan resisten yang sudah saya tentukan ya, bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham truk TRUK. Untuk TRUK hari ini ditutup di harga 176 dengan persentase min 4,86% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada AK, NI, dan CC, distribusi ada YP, SQ, dan BQ ya. Dan kalau kita lihat memang di sini ya, ini memang foreign-nya melakukan akumulasi cukup banyak ya. Hari ini cukup banyak foreign yang melakukan akumulasi. Dan memang ini untuk saham truk ya sudah membuat higher low ya, atau nilai puncak rendahnya semakin lama semakin tinggi ya. Mohon maaf kalau rame dikarenakan juga posisi saya masih di luar ya. Masih di luar, jadi bisa dimengerti. Bisa diperhatikan untuk area support dari saham TRUK ya, area supportnya di 163 ya, supportnya di 163 dan untuk resistennya di 184. Kalau teman-teman mau beli sebenarnya juga bisa sih, dikarenakan juga truk sudah membuat higher low atau nilai puncak rendahnya semakin lama semakin tinggi ya. Jadi untuk TRUK area supportnya di 163 dan resistennya di 184 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk TRUK. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BAPE. Oke, mohon maaf kalau memang sedikit ramai dikarenakan juga posisi saya masih di luar ya. Jadi bisa ditoleransi. Kita lanjut lagi untuk BAPE ya. Hari ini ditutup di harga 240 ya, dengan persentase min 6,98%. Jadi memang BAPE sudah sangat kuat sekali, sudah break ya. Ini kesimpulannya apa? Kalau kita lihat yang akumulasi ada MK, EP, dan BK ya. Ini jumlah akumulasinya cukup dikit. Lalu distribusi ada CC, NI, dan GR. Untuk rata-rata harga di 247. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau teman-teman lihat saham BAPE, seumpamanya besok masih banyak yang distribusi ya, teman-teman langsung bisa saja stop loss ya. Apalagi kalau closing sudah ditutup dengan posisi ARB ya, itu harusnya teman-teman sudah nggak punya barang ya. Ini dorongannya cukup kuat sekali dikarenakan kenapa? Area supportnya di 260 teman-teman ya. Ini area supportnya di 260 dan memang ini harganya menolak untuk naik, yang dimana harganya malah turun ya. Jadi ini sangat kuat sekali. Besok bisa jadi BAPE ARB lagi ya, ARB lagi. Jadi kesimpulannya bagaimana? Teman-teman harus sudah lepas barang dulu ya.
harus sudah lepas barang dulu kalau besok banyak yang distribusi lagi. Jadi untuk HP demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham bank. Oke, untuk saham bank hari ini ditutup di harga 2.420 ya dengan persentase min 6,92%. Jadi memang bank hari ini ARB. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada EP, FS, dan DP ya, distribusi ada RX, LG, dan DX. Untuk rata-rata harga di 2.440 dan memang harga closing sudah di bawah EMA 90, 34, dan 21. Ini harga bank masih merosot dan sementara waktu kalau saya lihat bank masih sangat besar potensinya untuk lanjut turun lagi hingga menyentuh area 2.260 ya, area supportnya. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya bank masih hold dan masih rugi, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Bisa di stop loss dulu dikarenakan bank ini masih turun arah trennya ya. Mohon maaf kalau sedikit ramai dikarenakan juga posisi saya masih di luar ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dari bank, supportnya di 2.260 dan untuk resistennya di 2.650. Oke, jadi untuk bank demikian, kita lanjut lagi. Di sini ada saham Bumi. Bumi hari ini ditutup di harga 87 ya dengan persentase min 6,45%. Jadi memang Bumi hari ini auto reject bawah. Dan juga bandar sudah melakukan distribusi cukup banyak ya teman-teman ya. Bandarnya sudah mulai distribusi cukup banyak. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CC, YP, dan DH. Distribusi sudah ada DR ya teman-teman ya. Ada DR yang melakukan distribusi, lalu ada MG dan KK. Rata-rata harga di 89 dan untuk support terakhir dan toleransi ya. Toleransinya di 85. Kalau memang harga closing sudah di bawah 85 ya teman-teman bisa stop loss dulu. Ya harga closing ya, ingat harga penutupan. Jadi untuk area supportnya di 85 hingga 88 ya. Ini merupakan area support. Dan untuk area resistennya di 99 hingga 102 ya. Jadi untuk area support dan resistennya masih tetap sama. Ya, bisa diperhatikan bahwa bandar sudah mulai distribusi cukup banyak ya. Besok lebih berhati-hati. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham SMDR. SMDR hari ini ditutup di harga 665 ya dengan persentase min 2,92%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada KK, KC, dan BQ, distribusi ada BK, ZP, dan YU ya. Rata-rata harga di 667 dan kalau kita lihat memang pihak foreign sudah mulai rutin untuk melakukan akumulasi ya. Mulai dari tanggal 13 Agustus hingga 6 Oktober ini akumulasinya cukup rutin dan memang SMDR sudah membuat suatu higher low ya dan arah trennya masih oke. Dan posisi juga sudah mulai berada di EMA 9, di atas EMA 90 dan ini harga closing sudah mengenai EMA 34 ya teman-teman ya, yang garis hitam ini sudah mengenai EMA 34. Bisa diperhatikan untuk area support dan resisten terutama bagi teman-teman yang memiliki saham SMDR ini ya. Ya, supportnya sementara berada di 665 ya harga closing hari ini. Dan bisa jadi kalau besok memang banyak yang akumulasi, harga akan menguat kembali dan membuat suatu rejection di area supportnya ya. Supportnya di 665. Tapi kalau memang besok nggak berhasil menguat dan harga malah turun ya, kemungkinan besar nanti harga akan jatuh ke area sini ya teman-teman ya. Harga akan jatuh lagi ke harga 635 ya. Jadi untuk SMDR supportnya di 665 dulu, tapi kalau memang besok membuat suatu rejection dan berhasil menguat kembali ya, harga nanti akan naik ke sini ya teman-teman ya, ke 710 atau 700 lah ya, kurang lebih di sana. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk arah support dan resistennya ya. Kalau perlu screenshot bisa di screenshot sekarang. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham BKSW. Oke, BKSW hari ini ditutup di harga 172 dengan persentase min 3,37% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada BK, SA, dan YU, distribusi ada EP, KK, dan CC. Untuk rata-rata harga di 175 ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan untuk area supportnya ya. Area supportnya sementara berada di sini ya teman-teman ya. Supportnya di 137 tapi memang cukup jauh ya dengan harga closing hari ini. Coba saya bantu untuk carikan area support terdekatnya. Kurang lebih di 156 ya teman-teman ya. Di 156. Ya, memang ini sudah menembus area resisten pentingnya sih kalau saya lihat ya. Juga hari ini memang dorongannya cukup kuat juga ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan bahwa kalau memang harga BKSW masih bertahan di atas 171 ya, teman-teman masih bisa di hold ya. Tapi kalau memang harganya sudah di bawah 171 ya besok ya,
bawah 171, maka harga berpotensi untuk turun lagi hingga menyentuh area 156 ya, area supportnya ya. Untuk resistennya tetap di 182 dan 204 ya untuk BKSW, jadi bisa diperhatikan untuk BKSW area support dan resisten. Mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada saham Toys. Ya, untuk saham Toys hari ini ditutup di harga 183 dengan persentase min 3,68%. Kalau kita lihat yang akum ada CC, PD, dan EP, distribusi ada YP, SQ, dan XA ya. Untuk rata-rata harga di 185 dan bisa diperhatikan ya untuk area support dan resistennya masih tetap dikarenakan juga masih belum ada breakout support maupun resisten ya. Jadi untuk Toys supportnya berada di 175 hingga 180 ya. Ini merupakan area support. Selama Toys masih berada di atas harga ini berarti masih aman. Terus untuk resistennya itu berada di 189 ya. Kalau memang resisten ini nanti ditembus ya, kemungkinan besar nanti harga akan naik lagi hingga menyentuh area 202 dan 210 ya. Jadi untuk Toys bisa diperhatikan ya. Yang paling penting area supportnya sih kalau saya lihat. Kalau Toys sudah di bawah 175 maka teman-teman perlu stop loss dulu ya. Kalau harga penutupan Toys sudah di bawah 175 maka teman-teman perlu stop loss. Kita lanjut lagi, di sini ada saham WH. Oke, untuk saham WH hari ini ditutup di harga 212 dengan persentase min 2,75% ya. Kalau kita lihat yang akum, ada NI, YP, dan XC, distribusi ada AG, CC, dan EP ya. Untuk rata-rata harga di 216, bisa diperhatikan untuk area supportnya dan resistennya ya. Sementara memang WH pergerakannya masih ranging dulu ya. Masih sideways, kurang lebihnya supportnya di 206 ya teman-teman ya. Supportnya di 206 dan untuk resistennya di 236. Kalau memang nanti WH tembus ya, area supportnya jebol ya, nanti bisa jadi WH lanjut turun lagi ke kisaran harga 187 ya. 187 ini merupakan area support yang cukup kuat juga. Dan untuk resistennya kalau memang 236 ini jebol nanti ke harga 252. Ya, tadi yang paling banyak akumulasi ada NI ya. Dan memang ini ya stokasnya juga sudah mulai dead cross sih dari tanggal 11 Oktober. Kemungkinan kalau saya lihat WH bisa jadi nanti akan menyentuh area 206 dulu ya untuk WH. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBCA. Oke, BBCA dikarenakan juga hari ini memang stock split ya. Hari ini ditutup di harga 7.525 ya dengan persentase plus 2,80%. Jadi memang BBCA ini karena juga stok split hari ini naiknya sampai 8.250 ya. Dan saran saya bagi teman-teman yang mau mengincar BBCA bisa tunggu saja hingga harga BBCA telah stabil kembali ya. Jadi bisa ditunggu dulu ya, jangan masuk dulu karena juga ini harganya masih belum stabil ya. Harganya masih belum stabil. Oke. Ya, ini memang juga sudah all time high ya kalau saya lihat ya BBCA ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini paling banyak ada ZP, YU, dan XC ya. Distribusi ada RX, BK, dan kaset. Untuk rata-rata harga di 7.584. Dan kalau kita lihat ZP ini rata-rata harganya di 7.888 ya. Jadi sudah di atas harga closing hari ini. Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resistennya. Oke. 7.890 ini merupakan area resisten ya. Sementara waktu saya berikan satu resisten dulu ya. Kita bertahap dulu teman-teman ya. Kita bertahap dulu. Jadi kalau teman-teman yang seumpamanya mau beli bisa tunggu saja di 7.345 ya. Bisa tunggu di area support sana atau nanti bisa tunggu lagi di 7.050 lah ya. Di kisaran 7.000. Tapi kalau memang nanti BBCA ketika teman-teman beli ya, ketika teman-teman beli nanti naik lagi ya, teman-teman bisa tunggu lagi. Nanti target take profit di 7.890 ya. Perlu diperhatikan bahwa ini ada suatu gap kecil ya. Kemungkinan nanti BBCA tutup dulu ya. Menutupi gap kecil ini dulu. Nanti teman-teman bisa beli dan nanti take profit di 7.890 ya. BBCA demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MLPL. Oke, untuk MLPL hari ini ditutup di harga 388 dengan persentase plus 2,65% ya. Jadi di sini ini bandar sudah mulai akumulasi ya, setelah beberapa kali auto reject bawah dan memang volume ini cukup tinggi sekali. Kalau kita lihat yang akum ada YP ya, YP paling banyak, lalu ada CS dan CC, distri ada AC, DX, dan LG. Untuk rata-rata harga di 395. Sementara waktu untuk area support masih tetap ya, dan ini memang MLPL masih bertahan
di atas 380 ya. Jadi untuk support dari MLPL di harga 380 dan untuk resistennya di 420 ya. Perlu diketahui bahwa MLPL ini kalau memang besok banyak yang distribusi, kemungkinan nanti harga akan jatuh lagi sih ke kisaran harga 350, 352 di kisaran sana ya. Tapi kalau memang besok malah banyak yang akumulasi ya, nanti teman-teman bisa tunggu saja. Take profit pertama di resisten 420 dan selanjutnya di 460 ya. Mungkin teman-teman yang screenshot bisa di screenshot. Jadi demikian dulu dari saya. Mungkin pembahasannya sampai sini dulu ya. Jadi saya Merchan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Selamat beristirahat. Goodbye.